Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series It Welcome to Derry episode kelima. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Marge juga dihantui Pennywise hingga matanya terluka. Sementara Dick berhasil menemukan di mana lokasi pilar pengurung Pennywise berada. Penasaran apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di momen di mana Dick baru saja memasuki ingatan Taniel. Taniel tak sadarkan diri, bahkan mulutnya juga berbusa namun masih hidup. Dengan cepat, Taniel dirawat sementara Dick memberitahu General Shaw kalau ia sudah tahu di mana lokasi pilar Pennywise. Excuse me, sir. What the hell just happened? All right. Leroy sangat bingung dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Marge dirawat walau matanya terluka parah namun nyawanya tak dalam bahaya. Di saat yang sama, Lily yang khawatir menjenguknya. Marge tahu kalau bukan Lily yang menyerangnya walau orang-orang pikir Lily yang menyerang Marge. Marge memberitahu yang lain kalau kacamatanya pecah dan Lily hanya ingin membantu agar ia tak kembali dikirim ke rumah sakit jiwa. Marge juga ingat apa yang sebenarnya terjadi dan jika ia memberitahu yang sebenarnya mungkin malah ia yang akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Marge meminta maaf karena sebelumnya ia tak mempercayai Lily padahal mereka adalah sahabat. Kemudian Lily bertemu dengan Rich, Will, dan Ronnie. Ronnie ingin Marge memberitahu polisi apa yang terjadi untuk membuktikan ayahnya tak bersalah. Namun masalahnya polisi tidak memiliki alasan untuk mempercayai Marge. Saat mereka ke base camp, di sana mereka melihat sebuah tenda. Dari tenda itu, mereka mendengar suara batuk sehingga menjadi waspada. Help. Saat dipanggil, ternyata yang muncul adalah Matty yang ternyata masih hidup. Tentunya mereka menanyai Matty selama ini ia ada di mana. Matty menjawab kalau ia ada di saluran pembuangan di bawah tanah karena di sanalah Pennywise tinggal. Ternyata Pennywise membiarkan beberapa anak hidup walau membunuh beberapa anak. Will pikir alasan Pennywise membiarkan Matty hidup karena ia memakan rasa takut dan orang mati tidak bisa merasakan takut. Matty menjelaskan kalau Pennywise makan di malam hari dan tidur di siang hari. Matty terus menunggu momen yang pas dan berhasil melarikan diri saat Pennywise tidur. Lily bertanya bagaimana keadaan Teddy, Phil, dan Susie. Matty menjawab kalau Teddy sudah mati saat Pennywise membawanya ke saluran pembuangan. Sementara tangan Susie putus dan terus mengeluarkan darah. Kemudian ia dibiarkan mati karena kehabisan darah. Sementara Phil masih hidup walau terjebak di sana. We have to go to the police. No police. Ronnie ingin melaporkan Matty pada polisi, namun Matty tak ingin bertemu polisi. Ronnie ingin membuktikan ayahnya tak bersalah, namun jika Matty diberitahu pada polisi, maka ia akan dikembalikan pada ayahnya. Matty pikir lebih baik ia bersama Pennywise di bawah tanah daripada bersama ayahnya. Sementara itu, Shaw menjelaskan kalau orang India menyebutnya pilar yang digunakan untuk mengurung Pennywise. Suku Ross adalah orang yang menjaga lokasi pilar ini untuk mengurung Pennywise. Dulunya tempat ini adalah hutan walau sekarang sudah menjadi Derry. Taniel adalah anggota dari kelompok rahasia untuk melindungi pilar yang disembunyikan. Dengan bantuan Dick, kini Shaw tahu di mana lokasi pilar itu. Tujuannya adalah untuk mengecilkan kandang Pennywise kemudian menangkapnya. Untuk mengakses ke lokasi pilar bisa dilalui dengan sumur tua di salah satu rumah yang terbengkalai. Besok, Shaw akan mengirim Dick dan Leroy ditambah beberapa tentara untuk memeriksa lokasi pilar itu. Tujuan Jenderal Shaw melakukan ini adalah untuk mengakhiri perang dingin agar tidak ada lagi korban jiwa. Leroy marah karena Jenderal Shaw tahu tempat ini berbahaya namun dia membiarkannya dan keluarganya pindah ke sini. Shaw menjawab kalau rencananya Leroy dan keluarganya akan tinggal di markas karena jauh dari kota namun Leroy memilih tinggal di perumahan biasa. Di tempat lain, tetua suku Ross sedang melakukan rapat untuk generasi selanjutnya. Ia menjelaskan kalau ternyata Pennywise beraksi setiap 27 tahun. Tahun ini adalah tahun di mana Pennywise akan beraksi. Biasanya akan ada kejadian besar yang membunuh banyak orang yang menjadi penutup siklus sebelum Derry tenang selama 27 tahun. Tak lama kemudian seseorang memberitahu Ross kalau Taniel ditangkap tentara. Dengan cepat Ross menemui Shaw. Yang dikhawatirkan Ross adalah Taniel. Shaw berkata kalau ia akan membebaskan Taniel setelah misinya selesai.
Sebelumnya, Shaw berkata kalau ingatannya kembali saat ia kembali ke Derry, namun ternyata itu bohong. Ingatannya kembali 5 tahun yang lalu. Shaw diberi obat sebagai bagian dari protokol keamanan dan sejak saat itu ingatannya tentang Derry kembali. Ternyata dulu saat Ross berhasil menyelamatkan Shaw, ia memberitahunya kisah Pennywise. Itulah kenapa Shaw tahu tentang pilar itu walau tak tahu lokasinya. Saat mengingat Pennywise, Shaw sadar kalau ia tahu jawaban atas pertanyaannya selama ini, yaitu bagaimana cara melindungi Amerika. Ross menjawab kalau ia tak mungkin bisa mengontrol Pennywise, namun Shaw tetap ingin mencobanya. Shaw memberitahu kalau ia sudah tahu di mana lokasi pilar itu berada. Ross menawarkan bantuan, namun Shaw menolaknya. Ross memohon setidaknya biarkan ia bertemu dengan Tanil. Kemudian Ross menemui Tanil yang ditahan. Tanil memberitahu kalau Dick memasuki kepalanya sehingga ia tidak bisa mencegahnya. Ross tahu kalau Tanil akan dibawa ke bawah tanah. Agar Tanil bisa selamat, Ross memberinya dagger dari pecahan batu yang bisa mengurung Pennywise. Di tempat lain, Hank akan dipindahkan ke penjara Shawshank. Terlihat banyak Protestan yang membenci Hank karena sudah dituduh membunuh anak-anak. Seorang ayah dari korban ingin membunuh Hank, namun untungnya polisi berhasil mengamankannya. Charlotte juga ada di sana melihat semua kejadian ini. Namun perhatiannya tertuju pada polisi yang dipenuhi keringat di dalam bangunan. Namun sepertinya ini hanyalah ilusi karena tiba-tiba polisi ini menghilang. Saat Charlotte di rumah, tak lama kemudian Leroy juga pulang. Leroy ingin memberitahu apa yang ia baru ketahui dan walau terdengar gila, namun ia ingin Charlotte mempercayainya. Kemudian Leroy, Charlotte, dan Will pindah rumah ke markas tentara. Leroy melakukan ini agar keluarganya jauh dari kota dan mungkin bisa aman. Di tempat lain, Lily menemui perawat di rumahnya. Lily memberitahu kalau Matty masih hidup dan ada kemungkinan kalau Phil juga masih hidup. Di sana, Lily melihat suami perawat yang sepertinya adalah pria pemabuk dan juga kasar. Perawat menyarankan Lily untuk melaporkan Matty ke polisi. Lily ingin ke saluran pembuangan untuk menyelamatkan Phil. Namun perawat pikir ini ide buruk karena ini adalah urusan orang dewasa. Keesokan harinya, Will yang sekarang tinggal di markas militer bosan. Ia izin pada ibunya untuk melihat-lihat markas. Saat sendirian, Charlotte melihat berita kalau bis yang membawa Hank mengalami kecelakaan. Hank berhasil kabur dan sekarang ia menjadi buronan. Di tempat lain, tentara mengevakuasi lokasi di sekitar rumah tua. Hari ini adalah hari di mana misi akan dilakukan. Dick, Leroy, Tanil, dan beberapa tentara memasuki rumah tua ini. Mereka menemukan sumur tua yang mengarah ke bawah tanah Derry. Mereka berada di saluran pembuangan yang tentunya diisi air. Tanil memegang dagger sehingga tidak terlalu takut. Dick mendengar suara yang memanggilnya, namun selain dirinya tak ada yang mendengarnya. Mereka terus memeriksa saluran pembuangan ini semakin dalam. Dick terus mendengar suara neneknya sehingga membuatnya tak konsentrasi. Saat ia melompat, air yang harusnya dangkal berubah menjadi sangat dalam. Karena takut tenggelam, Dick mengikuti cahaya ke permukaan. Namun saat keluar, ia kini malah berada di sebuah bathtub. Di sana, ia bertemu dengan neneknya yang berkata kalau ada yang datang. Ternyata yang datang adalah kakek Dick yang membawa sebuah kotak dan pistol. Sepertinya ini adalah memori Dick. Ternyata Dick dan neneknya memiliki kemampuan telepati yang membuat mereka sering berbicara menggunakannya. Sementara kakek Dick adalah orang normal yang merasa terasingkan. Kakek Dick menunjukkan sebuah kotak. Entah apa yang ada di kotak ini, namun yang ada di dalamnya sangat membuat Dick takut. Kakeknya memaksanya membuka kotak ini, namun Dick tidak mau melakukannya. Kakek Dick memaksa membuka kotak itu dan seketika Dick menjadi sakit kepala. Yang keluar dari kotak itu adalah cahaya walau entah apa. Sementara itu, tentunya tentara yang menjaga Dick bingung karena Dick tak muncul lagi setelah masuk ke air yang tak terlalu dalam. Saat mencari, mereka mendengar suara aneh yang membuat mereka waspada. Mereka sadar suara itu berasal dari sebuah lubang. Tak lama kemudian lampu mereka mati membuat tempat ini menjadi gelap. Tiba-tiba Pennywise muncul dengan wujud menyeramkan dan menyerang mereka. Suara teriakan mereka terdengar oleh Leroy dan Pauli yang juga ada di misi ini. Sementara itu, Lily membawa Marge ke base camp. Ronnie tidak mempercayai Marge, namun Lily menjamin kalau Marge berubah dan ingin membantu.
Lily pikir satu-satunya cara untuk membuktikan ayah Ronnie tak bersalah adalah dengan menyelamatkan Phil. Namun mereka harus melakukannya sendiri. Matty tidak ingin kembali ke saluran pembuangan. Sebelumnya Matty berkata ia lebih baik ke saluran bawah tanah bersama Pennywise daripada harus kembali dengan ayahnya. Jika Matty tidak ingin mengantar mereka, maka Lily akan melaporkan Matty pada polisi. Tentunya mereka takut apalagi tahu Pennywise memakan anak kecil. Lily menunjukkan obat penenang milik ibunya. Jika rasa takut adalah yang diincar Pennywise, mungkin dengan obat ini bisa membuat mereka tidak merasa takut dan Pennywise tidak akan menyerang. Mereka ingin menyelamatkan Phil dan karena itu mereka setuju untuk ke saluran pembuangan. Karena lokasi Will sekarang jauh, ia terlambat datang namun dia juga akan ikut ke saluran pembuangan. Ternyata jalan ke rumah Pennywise tak hanya melewati sumur tua di rumah terbengkalai. Matty menuntun mereka ke saluran pembuangan lain yang bisa digunakan. Agar mereka aman, Lily menyarankan mereka untuk meminum masing-masing 3 pil obat penenang. Setelah mereka pikir cukup, kemudian mereka memasuki saluran pembuangan. Di tempat lain, Tunnel memimpin untuk mencari lokasi pilar berada. What do you say, Halloran, that right? Mereka terus berjalan di depan tanpa sadar kalau mereka terpisah dengan Dick dan Leroy. Saat lengah, Tunnel memanfaatkannya untuk melarikan diri. Ia ditembaki, walau tidak kena tanpa sengaja ia menjatuhkan jimat daggernya. Ia tak bisa kembali sehingga terpaksa harus terus melarikan diri. Sementara itu, Leroy dan Pauli terpisah dengan rombongannya sehingga mereka hanya bisa berjalan tanpa arah. Leroy mendengar ada yang memanggilnya namun Pauli tak mendengar siapapun. Leroy melihat Charlotte namun Pauli masih tak melihat siapapun. Tiba-tiba Charlotte menjadi menakutkan dan menyerang Leroy namun dengan sigap Leroy menembaknya. Leroy tahu ini hanya ilusi namun melihat istrinya mati tentu situasinya berbeda. Namun Charlotte tidak mati dan bisa melarikan diri dengan cepat. Pauli tak melihat apapun sehingga Leroy memberitahu jika ia melihat apapun yang seharusnya tidak ada di sini sebaiknya langsung ditembak saja. Mereka tak hanya bisa diam sehingga harus melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Lily dan yang lainnya masih menelusuri saluran pembuangan dengan arahan Matty. Mereka sampai di jalan buntu yang lumayan besar. Di sana mereka melihat mayat Susie, Phil, Teddy, dan juga Matty. Mereka ketakutan namun juga sadar kalau artinya Matty yang membawa mereka ke sini sebenarnya adalah Pennywise. Matty menari kemudian berubah bentuk menjadi Pennywise dalam bentuk badutnya. Tentunya para bocah melarikan diri namun Lily terjatuh sehingga ia tertinggal. Mereka terus berlari dan bertemu dengan Leroy dan Pauli. Kali ini Pauli bisa melihatnya dan sadar kalau ini bukan ilusi. Leroy sudah siap membunuh Will namun untungnya Pauli menghentikannya. Namun Pauli menghentikannya dengan menjadikan dirinya tameng sehingga ia terluka di dadanya. Lukanya sangat parah sehingga Pauli tak terselamatkan dan meninggal dunia. Mereka bisa mendengar suara Pennywise sehingga mereka harus secepatnya pergi. Sementara itu, Lily yang tersesat malah terjebak di jalan buntu. Pennywise sudah menemukannya dan Lily akan menjadi korban selanjutnya. Pennywise menunjukkan sosok menakutkan untuk memakan Lily namun ia tak bisa mendekat. Di bawah air ada cahaya karena ternyata jimat dagger yang dijatuhkan Tunnel ada di sana. Pennywise melepaskan Lily dan kini Lily sadar kalau jimat ini bisa melindunginya. Di tempat lain kita akan melihat perawat yang akan pergi bekerja. Ternyata di mobilnya ada Hank yang bersembunyi karena sekarang ia adalah buron. Hank mengancam perawat untuk tidak berteriak dan pergi kemana saja. Perawat pergi ke hutan yang sepi. Bukannya takut, mereka malah berciuman. Ternyata wanita yang menjadi selingkuhan Hank adalah perawat. Hank menjelaskan ada sesuatu yang menyerang bisnya dan entah bagaimana ia berhasil melarikan diri. Hank pikir kalau ada orang yang bisa membantunya. Kemudian Charlotte dipanggil dan yang menemuinya adalah perawat yang akan bekerja sama untuk melindungi Hank. Sementara itu, Leroy sudah berhasil keluar dari saluran pembuangan. Ia masih shock karena Pauli meninggal walau ia tak memberitahu kalau yang membunuh Pauli adalah dirinya. Leroy bertanya apa Dick sudah keluar dari saluran pembuangan namun General Shaw membantahnya. Di tempat lain, Dick berhasil keluar dari saluran pembuangan. Ia terlihat linglung dan kelelahan namun nyawanya tak dalam bahaya. Yang aneh adalah ia melihat Pauli yang sudah seperti hantu. Dan dengan begitu, episode kelima pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin suka banget episode kali ini. Dari 5 episode yang tayang, ini episode favorit Mimin setelah episode pertama.
Di episode kali ini nggak bertele-tele dan juga ada progresnya. Yang disayangkan itu hanyalah kematian Pauli. Kenapa dia nahan pakai badan padahal cukup arahkan senapan Leroy ke atas. Tapi ya udahlah, namanya juga film. Mimin suka episode kali ini, jadi untuk rating Mimin kasih rating 10/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.